Novel ayat-ayat cinta menceritakan tentang pemuda Indonesia bernama Fahri yang menjadi mahasiswa di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Di sana, dia menyewa sebuah kos seperti rumah susun bersama keempat sahabat laki-lakinya. Di sebelah kamar kos merupakan tempat tinggal seorang penganut Kristen Koptik yang taat. Mereka bernama Tuan Brotus, Maria, dan Madam Nehet. Karena sosok Fahri yang begitu mengagumkan, Maria memberikan perhatian yang lebih kepadanya. Dan ternyata Maria secara diam-diam jatuh cinta kepada Fahri. Sepanjang perjalanannya di Mesir, Fahri bertemu dengan banyak orang. Beberapa di antaranya Aisyah, gadis bercadar berdarah Jerman Turki yang sedang belajar di Mesir, Nurul, mahasiswi Indonesia Al-Azhar, teman kampus Fahri, dan Naura, seorang gadis Mesir yang malang. Rumahnya sekitar kosnya Fahri. Mereka memiliki hubungan yang saling terikat untuk urusan pekerjaan. Sementara Fahri yang kasihan melihat Naura tentu menolongnya dan diserahkan kepada Syekh Ahmad dan istri untuk menyelesaikan masalah Naura. Suatu hari, Fahri dijodohkan oleh Syekh Utsman untuk menikahi salah seorang gadis soleha. Terlebih dahulu, dia meminta petunjuk dan restu dari kedua orang tuanya di Indonesia. Setelah mendengarkan jawaban dari kedua orang tuanya yang menenteramkan, Fahri menerima tawaran Syekh Utsman untuk proses ta'aruf. Ternyata gadis yang dimaksud oleh keluarga Syekh Utsman adalah Aisyah. Setelah menikah, Fahri dan Aisyah masih tinggal di apartemen Mesir dengan segala kemewahannya, sampai salah satu teman kampusnya bernama Nurul mengirimkan surat berisi pernyataan cinta kepada Fahri. Tentu tokoh utama menolak. Selama masa-masa pernikahan Fahri dan Aisyah, tiba-tiba pemuda itu ditangkap atas dasar fitnah yang merenggut kegadisan Naura. Sementara Maria menyebut-nyebut nama Fahri. Iya, Maria mencintai Fahri. Istri Fahri yang bernama Aisyah memberikan izin kepada Fahri untuk poligami dengan Maria. Maria sakit, lantaran sakitnya sudah menahan, tetapi tidak pernah menceritakan kondisinya. Sebelum akad, Maria mau masuk Islam dengan bimbingan tokoh utama. Padahal akhirnya Fahri menikahi Maria yang tengah sekarat di rumah sakit. Namun ternyata setelah akad, Maria meninggal dunia. 1. Tema cerita. Ayat-ayat cinta mempunyai tema utama regili roman, karena novel ini lebih banyak menceritakan kisah cinta antara Fahri, Aisyah, dan Maria, sekaligus menjelaskan mengenai bersikap sesuai hukum agama Islam. Sastra Islami ini sangat cocok dibaca oleh semua kalangan usia karena penyampaiannya syarat akan pendidikan. 2. Penokohan cerita. Berikut adalah penjelasan penokohan dalam novel ayat-ayat cinta. 1. Fahri Abdullah Siddiq. 2. Saiful. 3. Rudi. 4. Aisyah. 5. Maria. 6. Madam Nehet. 7. Nurul. 8. Naura. 9. Syakid Ahmad. 3. Sudut pandang cerita. Sudut pandang yang terdapat dalam novel ayat-ayat ini yang digunakan pengarang adalah sudut pandang orang pertama, pelaku utama.
Hal itu dapat dibuktikan dari bagaimana cara pengisahannya yang menggunakan kata aku dalam novel tersebut. 4. Latar tempat dan waktu cerita. 1. Siang hari di Al-Azhar, Kairo, Mesir. 2. Siang hari di Flat. 3. Masjid dan restoran. 4. Akan Stefano, Alexandria. 5. Malam hari di sebuah gang. 5. Latar suasana cerita. Adapun latar suasana yang digambarkan dalam novel Ayat-Ayat Cinta antara lain sebagai berikut. 1. Menyedihkan. 2. Menyenangkan. 3. Menegangkan. 6. Alur cerita. Alur yang digambarkan dalam novel Ayat-Ayat Cinta adalah maju dan mundur, di mana ada pinback ke masa lalu dan ke masa yang akan datang. 7. Amanat cerita. Dalam kisah novel Ayat-Ayat Cinta ini dapat diambil amanat atau hikmah, yaitu dalam merencanakan sesuatu pasti akan ada halangan dan rintangan. Kelebihan novel. 1. Novel ini mengajarkan kehidupan Islami yang sangat kental sekali, bisa menjadi motivasi orang-orang yang membacanya. 2. Ayat-ayat cinta mengajak kita lebih jernih, lebih cerdas dalam memahami cakrawala keislaman, kehidupan, dan juga cinta. Kelemahan novel. 1. Bahasanya sulit dicerna oleh kaum awam karena banyak kata yang sulit dipahami dan berat. 2. Tokoh utama Fahri yang laki-laki biasa dan anak seorang petani dicintai oleh 4 orang wanita sekaligus. Novel ini tidak saja menceritakan kehidupan percintaan seperti novel-novel tentang yang lain, tapi novel ini mengenalkan bagaimana percintaan menurut Islam yang sebenar-benarnya. Novel ini memang sangat bagus isi ceritanya, tidak hanya menggambarkan kehidupan seseorang yang sangat sederhana, tetapi juga mengajarkan kepada kita betapa pentingnya hidup di jalan Allah. Hidup hanya benar-benar untuk Allah. Seperti yang sudah saya katakan tadi sebelumnya, mengajarkan kita betapa susahnya perjuangan seorang mencari ilmu di negeri orang. Bukan sekedar cinta, pengorbanan cinta.